Dan kembali lagi saya ingatkan, stop bayar pinjol secara online, beralihlah secara offline. Selamatkan Indonesia dari rentenir bermerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya, mantan DC. Di kesempatan kali ini saya hanya mau berbagi aja sama kawan-kawan ya, bagaimana cara menanganin apabila DC itu datang ke rumah kawan-kawan melakukan penagihan. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya masuk ke topik yang inti, saya hanya mau menjelaskan bahwasanya DC itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah DC internal, yaitu DC yang secara langsung bekerja ke pihak perusahaan. Yang kedua ada namanya dengan DC eksternal, atau yang lebih kita kenal dengan pihak ketiga. Jadi perbedaan kedua DC ini sih sebenarnya tidak banyak ya. Hanya DC yang bekerja secara langsung itu mungkin mendapat gaji ya, mendapat gaji secara bulanan dari pihak perusahaan ya. Sementara kalau DC yang eksternal itu dia mendapat gaji itu kalau dia berhasil melakukan penagihan ya, atau yang kita sebut dengan namanya success fee. Baiklah kawan-kawan ya, jadi sekedar saya hanya mau mengingatkan kembali ya, apabila memang ada DC yang melakukan kunjungan ke rumah melakukan penagihan, kawan-kawan jangan lupa ya, mungkin kawan-kawan yang sudah melihat video saya yang sebelumnya, kawan-kawan harus meminta dulu tanda pengenal mereka. Itu yang pertama, kawan-kawan minta dulu tanda pengenalnya atau ID card mereka. Terus kawan-kawan fotokan, jangan lupa untuk didokumentasikan dulu, untuk jaga-jaga aja memang benar nggak dia itu memang bekerja di perusahaan tersebut atau dari pihak ketiga. Yang kedua, kawan-kawan meminta juga surat tugasnya, surat tugas resmi penagihan atau surat kuasa penagihan. Kawan minta, terus fotokan juga, didokumentasikan lagi. Yang ketiga itu, kawan-kawan juga meminta si DC untuk menunjukkan surat sertifikasi profesi penagihan. Nah, jangan lupa juga ya, itu juga didokumentasikan. Yang keempat, kawan-kawan juga harus memintakan surat uang prestasi kawan-kawan dan menerima salinannya itu. Menerima salinannya itu kita bilang namanya print AR lah, print account receivable kawan-kawan, supaya kawan-kawan bisa tahu lengkap data dan detail transaksi kawan-kawan di tempat mereka bekerja. Yang kelima ini yang memang harus kawan-kawan jangan lupakan juga ya. Kawan-kawan desak mereka, minta alamat kantornya. Kalau memang dia karawat internal, DC internal, tanyakan di mana alamat kantor dia. Tapi kalau memang dia dari DC eksternal, kawan-kawan minta juga alamat PT agensinya di mana. Jadi kalau memang terjadi apa-apa nanti, kawan-kawan bisa langsung untuk pergi ke tempat atau ke kantor mereka lah. Setelah hal tersebut kawan-kawan minta dan si DC menyanggupinya dan bisa untuk menyerahkannya atau memberikannya, oke, kawan-kawan bisa melakukan negosiasi sama si DC tersebut. Tapi juga harus kawan-kawan pastikan ya, kawan-kawan pastikan semua ya, nanti pada saat melakukan negosiasi itu si DC biasanya ya, yang saya juga sering lakukan ya dulu waktu saya jadi DC, saya merekam pembicaraan kawan-kawan. Jadi hati-hati kawan-kawan.
pada saat negosiasi, tolong kawan-kawan semua yang gagal bayar, jangan pernah menyebutkan tanggal atau janji kapan kawan-kawan itu bisa membayar hutang tersebut. Apabila memang kawan-kawan memang menyebutkan tanggal dan janjinya itu, dan itu akan menjadi salah satu alat bukti bagi si DC. Tolong kawan-kawan pahami semua ya. Jangan pernah menyebutkan tanggal janji bayar. Tapi kalau memang si DC tersebut mendesak, nggak bisa begitu bang, nggak bisa begini kak, atau gimana pun dia mendesak, harus melakukan pelunasan atau harus membayar di saat itu juga, ya kawan-kawan tinggal jawab, saya belum ada dana. Apapun yang Anda bilang, saya belum ada dananya sekarang. Cukup kawan-kawan berkata seperti itu aja sama DC tersebut. Tapi memang kebanyakan DC itu memang dia itu kalau memang sudah berjumpa dengan si nasabah langsung atau si konsumen langsung, dia biasanya bandel. Itu udah pasti. Itu juga sama juga yang saya lakukan seperti dahulu kan. Saya pasti akan menunggu. Terus mendesak supaya si nasabah ini merasa tidak nyaman. Dan cukup ya kalau memang si DC ini bandel, tidak mau pergi, tidak mau juga beranjak dari rumah kawan-kawan, silakan kawan-kawan usir aja. Ya cukup kawan-kawan berkata, bang, tolonglah bang, apalagi yang abang tunggu. Toh juga saya sudah bilang, saya juga belum ada dananya sekarang. Cukup kawan-kawan bilang seperti itu. Dan tapi kalau juga memang DC-nya bandal, DC-nya juga tidak mau beranjak, tidak mau pergi juga dari rumah kawan-kawan, ya kawan-kawan bisa lapor ke RT, ke RW. Bahkan yang lebih bagusnya ya kawan-kawan bisa melapor ke kantor polisi gitu loh. Dan yang pastinya si kolektor akan merasa takut gitu kan. Kalau mungkin sudah ada masa yang kawan-kawan panggil, dia mungkin merasa, oh ini tidak benar gini. Ya mudah-mudahan kawan-kawan kalau dengan mengancam, baik bang, kalau abang nggak mau pergi, ya sudah, ini akan saya lapor ke RT, akan saya lapor ke polisi. Abang mau pergi nggak dari rumah saya sekarang? Jadi kawan-kawan tidak perlu takut. Terus memang biasanya si DC itu akan bertanya lagi, jadi kapan bisa dibayarkan? Itu pasti, karena memang tugas seorang DC itu meminta kepastian dari para nasabah kapan bisa menyelesaikan tunggakannya. Ya kawan-kawan jawab aja, ya sudah bang, kan tadi saya sudah bilang saya tidak ada dananya sekarang. Ya silakan aja abang tinggalkan nomor kontak yang nanti bisa saya hubungin. Nanti kalau dananya sudah ada, saya akan hubungin abang. Kawan-kawan jawab aja seperti itu. Mungkin. Tapi kalau memang si DC juga berkeras, dia juga tidak mau terima dengan jawaban kawan-kawan, ya sudah, cukup kawan-kawan bilang seperti ini lagi. Ini ya kata-kata terakhir lah ya, kata-kata terakhir, mungkin kalimat terakhir yang bisa kawan-kawan jawab sama si DC. Bilang, baiklah bang, kalau memang abang tidak mau pergi juga, abang tidak terima dengan jawaban saya, ya sudah bang, mulai detik ini saya tidak akan membayar lagi. Kalau memang abang tidak senang, abang tidak merasa tidak puas dengan jawaban saya, ya sudah bang, abang silakan lapor ke polisi atau silakan gugat saya gitu ke pengadilan. Saya nanti akan bersedia bang. Tapi ingat ya bang, mulai detik ini abang jangan ke rumah saya lagi. Jangan abang ke rumah saya lagi. Karena kalau abang ke rumah saya,
saya tidak akan bayar. Saya tunggu uang surat dari pengadilan. Cukup itu saja yang kawan-kawan katakan sama si DC. Jadi intinya kawan-kawan, di sini kawan-kawan tidak perlu takut lah ya, tidak perlu cemas. Karena apa yang saya share ke kawan-kawan ini ya, saya bagi kawan-kawan ini juga, ini pengalaman saya dulu sebagai seorang DC gitu. Bahkan ya mungkin lebih parahnya juga setelah saya melakukan negosiasi, setelah saya melakukan intimidasi juga, kita juga memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena memang DC itu akan dimintai laporan sama atasan gimana hasilnya, apa yang didapat gitu. Tapi ya intinya juga kawan-kawan tidak perlu takut dengan namanya DC. DC juga manusia kawan-kawan. Selagi kawan-kawan merasa tidak nyaman dengan DC, ya kawan-kawan lawan. Kawan-kawan cukup bertahan saja ya, kuatkan mental kawan-kawan. Terlebih lagi kalau DC itu yang datang ke rumah, itu malah lebih bagus gitu. Kawan-kawan kawan-kawan bisa mengusir dia, ataupun tidak menerima dia, ataupun tidak mau bertemu dia. Ya itu haknya kawan-kawan semua. Jadi intinya memang tidak ada yang perlu ditakutin kalau memang DC itu datang berkunjung ke rumah kawan-kawan melakukan penagihan. Selagi kawan-kawan memang belum ada dananya, ya kawan-kawan cukup aja bilang seperti yang saya bilang tadi. Dan kawan-kawan juga meniatkan untuk segera menyelesaikan tunggakan atau sangkutan yang ada di tempat mereka bekerja. Itu aja niatnya. Jadi intinya tidak ada hutang yang tidak bisa kita selesaikan. Yang perlu kita perlukan saat ini adalah ketenangan agar kita bisa menyelesaikan hutang kita di tempat mereka bekerja. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan. Dan kembali lagi saya ingatkan, stop bayar pinjol secara online, beralihlah secara offline. Selamatkan Indonesia dari rentenir bermerek agar hidup kita lebih nyaman, tenang. Bagi kawan-kawan, wassalam.